Hai Sobat Suka Cerita, balik lagi bersama aku di channel ini yang seperti biasa akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Kali ini aku akan bercerita tentang salah satu kota tua di Indonesia yang ada di Jawa Tengah. Langsung aja kita bercerita tentang Salatiga. Salatiga adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, yang sudah berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Artinya, Salatiga merupakan kota tertua kedua di Indonesia setelah Palembang yang sudah berdiri sejak 682 Masehi. Ada beberapa sumber yang dijadikan dasar untuk mengungkap asal-usul Salatiga, yaitu yang berasal dari cerita rakyat, prasasti, maupun penelitian dan kajian yang cukup detail. Prasasti Pelumpungan, cikal bakal lahirnya Salatiga, tertulis dalam batu besar berjenis andesit berukuran panjang 170 cm dan lebar 160 cm dengan garis lingkar 5 meter yang selanjutnya disebut Prasasti Pelumpungan. Berdasarkan prasasti di Dukuh Pelumpungan, Desa Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, maka Salatiga ada sejak tahun 750 Masehi. Pada waktu itu, Salatiga merupakan perdikan. Perdikan artinya suatu daerah dalam wilayah kerajaan tertentu. Daerah ini dibebaskan dari segala kewajiban pajak atau upeti karena daerah tersebut memiliki kekhususan tertentu. Daerah tersebut harus digunakan sesuai dengan kekhususan yang dimiliki. Wilayah perdikan diberikan oleh Raja Banu meliputi Salatiga dan sekitarnya. Menurut sejarahnya, di dalam prasasti Pelumpungan berisi ketetapan hukum, yaitu suatu ketetapan status tanah perdikan atau Swantantra bagi desa Hampra. Pada zamannya, penetapan ketentuan prasasti Pelumpungan ini merupakan peristiwa yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat di daerah Hampra. Penetapan prasasti merupakan titik tolak berdirinya daerah Hampra secara resmi sebagai daerah perdikan atau Swantantra. Desa Hampra, tempat prasasti itu berada, kini masuk wilayah administrasi kota Salatiga. Dengan demikian, daerah Hampra yang diberi status sebagai daerah perdikan yang bebas pajak pada zaman pembuatan prasasti itu adalah daerah Salatiga sekarang ini. Konon, para pakar telah memastikan bahwa penulisan prasasti Pelumpungan dilakukan oleh seorang citraleka atau penulis disertai para pendeta. Raja Banu yang disebut-sebut dalam prasasti tersebut adalah seorang raja besar pada zamannya yang banyak memperhatikan nasib rakyatnya. Isi prasasti Pelumpungan ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Tulisannya ditata dalam petak persegi 4 bergaris ganda yang menjorok ke dalam dan keluar pada setiap sudutnya. Dengan demikian, pemberian tanah perdikan merupakan peristiwa yang sangat istimewa dan langka, karena hanya diberikan kepada desa-desa yang benar-benar berjasa kepada raja. Untuk mengabadikan peristiwa itu, maka raja menulis dalam prasasti Pelumpungan Srir Astu Swasti Prajabiah, yang artinya semoga bahagia selamatlah rakyat sekalian, ditulis pada hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 750 Masehi. Sejarawan meyakini bahwa masyarakat Hampra memberikan jasa kepada Raja Banu yang menguasai wilayah Salatiga. Prasasti ini menjadi dasar berdirinya Hampra sebagai daerah perdikan dan menetapkan tanggal 24 Juli sebagai hari jadi kota Salatiga. Pada zaman penjajahan Belanda telah cukup jelas batas dan status kota Salatiga. Berdasarkan Stadblad tahun 1917 nomor 266 mulai 1 Juli 1917 didirikan Stadtgemeente Salatiga yang daerahnya terdiri dari 8 desa. Pada saat itu, Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena dukungan faktor geografis, udara sejuk, dan letaknya yang strategis. Selain itu, ada sejarah Salatiga versi legenda yang diyakini masyarakat sebagai asal-usul nama Salatiga. Penamaan Salatiga
Rupanya untuk mengingat 3 kesalahan di masa Sunan Kalijaga. Dahulu kala, ada sebuah daerah yang dipimpin Bupati Ki Ageng Pandanarang alias Pandanaran yang gemar memuaskan diri dengan kekayaan. Sehari-hari, Ki Ageng memeras uang rakyat dengan menarik pajak berlebih. Pada suatu hari, Ki Ageng Pandanarang bertemu dengan Pak Tua, tukang rumput, yang kemudian Ki Ageng meminta rumput dari Pak Tua itu. Namun, Pak Tua menolaknya dengan alasan untuk diberikan kepada ternaknya. Tetapi Ki Ageng tetap memintanya dan Ki Ageng menggantinya dengan sekeping uang. Tanpa diketahui Ki Ageng Pandanarang, Pak Tua menyelipkan kembali uang di dalam tumpukan rumput yang akan dibawa dan hal tersebut terjadi berulang-ulang. Sampai suatu kali, sang bupati menyadari perbuatan Pak Tua tersebut sehingga marahlah Ki Ageng dan menganggap bahwa Pak Tua itu telah menghinanya. Pada saat itu, tiba-tiba Pak Tua berubah wujud menjadi Sunan Kalijaga, seorang pemimpin agama yang dihormati bahkan oleh raja-raja. Maka Ki Ageng segera bersujud menyembah dan memohon ampun atas kehilapannya. Akhirnya Sunan Kalijaga memaafkannya dengan syarat Ki Ageng harus meninggalkan seluruh hartanya dan mengikuti Sunan Kalijaga pergi mengembara. Namun, sang istri bupati melanggarnya. Ia membawa emas dan berlian yang dimasukkannya ke dalam tongkat. Di tengah perjalanan, mereka dicegat sekawanan perampok. Sunan Kalijaga menyuruh perampok itu untuk mengambil harta yang dibawa istri bupati. Para perampok pun pergi membawa tongkat yang berisi emas dan berlian. Setelah perampok itu pergi, Sunan Kalijaga berkata, "Aku akan menamakan tempat ini Salatiga karena kalian telah membuat 3 kesalahan. Pertama, kalian sangat kikir, kedua, kalian sombong, dan ketiga, kalian telah menyengsarakan rakyat. Semoga tempat ini menjadi tempat yang baik dan ramai nantinya." Oke Sobat Suka Cerita, itulah sejarah dan asal-usul penamaan kota Salatiga. Pantengin terus Suka Cerita channel dan tungguin aku dengan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!